Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'du. Teman-teman sekalian, alhamdulillah hari ini kita review buku luar biasa. Ini buku sudah lama saya cari-cari. Dulu saya berencana bikin buku seperti ini waktu saya aktif ruqyah. Saya mau bikin buku amalan harian Rasulullah, benteng seorang muslim. Saya mau bikin buku dulu saya waktu masih aktif ruqyah, saya berencana bikin buku judulnya Sunnah Harian Rasulullah, Benteng Diri Seorang Mukmin. Tadinya mau bikin buku itu. Ya, tema-temanya ya berkaitan dengan itu kan, karena masih aktif ruqyah waktu itu. Nah, pas saya ketemu buku ini, alhamdulillah, ini udah lengkap sekali, luar biasa. Judulnya Amalan Sunnah Sehari Rasulullah, ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Furaih, penerbit Istanbul. Ya, penerbit Istanbul ini masih satu grup dengan Aqwam, penerbit Aqwam. Ya. Kita review ya. Bukunya luar biasa. Judul aslinya Al-Minah Al-Aliyah fi Bayani As-Sunnah Al-Yaumiyah, penulis Abdullah bin Hamud Al-Furaih. Cetakan pertamanya 2016, cetakan kedua 2018. Ini kayaknya masih stok cetakan kedua nih, atau cetakan ketiga, cetakan kedua kayaknya nih ya. Ini luar biasa bukunya, lengkap sekali, detail sekali isinya. Ini kita cek daftar isinya ya. Ini masih bab pengantar, pendahuluan ya. Makna sunnah. Ini saya baca bagian pendahuluan aja tuh, motivasinya udah luar biasa. Contoh kegigihan ulama salaf dalam menjalankan sunnah. Ini luar biasa. Nanti lah ya, nanti kita lihat ya. Kita membacanya tuh udah dapat motivasi dahsyat gitu untuk menjalankan sunnah. Buah mengikuti sunnah, dalilnya ya. Kemudian dua wasiat Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, luar biasa. Nah, di dalam bab ini ada dua tema besar ya. Penulisnya menjadikan dua tema besar dalam membahas. Yang pertama, sunnah-sunnah mauqutah, sunnah-sunnah yang ada waktunya gitu, ditetapkan waktunya. Itu yang pertama, tema besar yang pertama. Berarti nanti yang kedua, sunnah-sunnah yang tidak terkait dengan waktu. Oke, ini dulu kita lihat. Beliau memulai dari sebelum fajar, jadi dari bangun tidur ya. Berarti nanti bab tidurnya terakhir ini ya. Dari bangun tidur, tetapi bangun malam, bukan bangun pagi ya, bangun malam nih ya. Sunat sebelum fajar, saat bangun tidur, dan amalan Nabi SAW sesaat setelah bangun. Membersihkan mulut dengan siwak, baca zikir, mengusap bekas tidur dari wajahnya, memandang ke langit ya. Kemudian membaca 10 ayat terakhir Ali Imran, mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali, menghirup air ke hidung, istinsyak, dan mengeluarkannya lagi, istinsar, sebanyak 3 kali, berwudu. Bangun malam untuk salat malam. Ini lengkap nih ya, semuanya ada. Kalau nanti teman-teman mau baca detailnya, di post aja nih ya, di post aja videonya, dibaca gitu. Nah, itu tadi sebelum fajar. Kemudian sunat waktu fajar, sunnah waktu fajar, azan dan sunnah terkait dengannya, sunat fajar dan sunnah terkait dengannya, banyak sekali nih. Pergi ke masjid dan sunnah terkait dengannya, masya Allah ya. Detail sekali beliau buat lengkap sunnah-sunnah dalam fajar ya. Banyak ya. Kemudian sunnah dalam tasyahud, disebut juga dalam sholat itu ada nih. Sunnah ketika, kita ulang nih, sunnah ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika sujud, duduk antara dua sujud, ketika tasyahud ya, setelah sholat. Kemudian sunnah waktu duha. Ini kan tadi terkait dengan waktu ya. Apa saja sunnah-sunnah di waktu duha. Ya, kemudian sunnah waktu zuhur.
Memanjangkan rakaat pertama salat zuhur, sunnah kan. Qailullah, tidur sebelum zuhur. Kemudian sunnah mengakhirkan sholat zuhur ketika cuaca sangat panas. Ya. Kemudian sunnah waktu asar, sunnah waktu maghrib, masya Allah. Makruh hukumnya tidur sebelum salat isya. Ya, ba'da maghrib sebelum isya nggak boleh tidur, makruh. Kemudian sholat sunnah waktu isya, ya, lebih utama mengakhirkan sholat isya. Ya, kemudian sunnah berkaitan dengan tidur. Nah ini mau tidur nih kan, menutup pintu sebelum tidur, memadamkan api ya. Kalau kita lampu sekarang kan, berwudu sebelum tidur, mengibaskan kasur sebelum berbaring, tidur miring di atas sisi tubuh sebelah kanan, meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanan, membaca zikir-zikir sebelum tidur. Masya Allah, lengkap ini. Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mimpi. Ya, hadis-hadis tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan mimpi. Zikir yang disunahkan bagi orang yang bangun pada waktu malam. Ya, malam hari terbangun, terus ngapain gitu. Biasanya kita ngapain bangun, terbangun, udah aja tidur lagi kan. Ada sunnahnya, ada yang diajarkan apa yang harus dilakukan gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan waktu. Sekarang tema besar kedua, sunnah-sunnah ghairu mauqutah, yang tidak ditentukan waktunya. Nah, beliau bahas lagi sunnah-sunnah dalam makan. Detail ini beliau sampaikan, membaca bismillah sebelum makan, makan makanan yang terdekat, ya, ngambil makanan itu yang terdekat. Kemudian memungut makanan yang tercecer, lalu dibersihkan kotorannya, terus dimakan lagi gitu. Gimana itu sunnahnya gimana? Ya, kemudian menjilat jari jemari tangan ya selesai makan. Nah, kemudian makan dengan 3 jari. Banyak ini lengkap nih. Ini bagus sekali bukunya ya. Nah, kemudian ini ada nih salah satu terakhir nih ya. Kemudian makan bersama, memuji makanan jika menyukai. Jadi kalau menyukai makanan sunnah dipuji. Mendoakan pemilik makanan atau yang memberi makan kan. Kemudian disunahkan memberi minuman kepada orang yang berada di sebelah kanan sebelum orang yang berada di sebelah kiri. Orang yang memberi minum kepada suatu kaum adalah orang yang paling terakhir minum. Menutup wadah makanan serta menyebut Allah nama Allah SWT ketika malam menjelang. Ini luar biasa ya, kita diajarin adab, diajarin akhlak. Yang ke-14 ini sering diabaikan sebagian besar kaum muslimin ya. Menutup wadah makanan serta menyebut nama Allah ketika malam menjelang. Nah, ini luar biasa. Nanti kita cek lah ya, jadi contoh ya. Sekalian lihat isi di dalamnya. Kemudian sunnah-sunnah dalam bertemu, dalam salam, bertemu dan bermajelis. Masya Allah, banyak sekali. Ya, mengucapkan salam, mengulangi salam 3 kali. Jika diperlukan, nggak boleh lebih dari 3 kali, ya kan? Mengucap salam ketika masuk rumah, banyak ya yang dibaca sendiri, luar biasa. Ya, silakan di post nanti kalau mau dibaca, di post dulu. Kemudian sunnah-sunnah yang berkaitan dengan pakaian dan perhiasan, masya Allah. Mendahulukan yang kanan, kalau pakai sendal dahulukan yang kanan, pakai baju yang kanan dulu tangannya, pakai celana yang kanan dulu, serba kanan, sisir yang rambut yang sebelah kanan, masya Allah. Ya, ini disunahkan mendahulukan bagian kanan ketika menyisir rambut nomor 9 nih kan. Ketika wanita suci dari haidnya itu ya. Kemudian hal-hal yang disunahkan ketika bersin dan menguap, masya Allah. Bersin bagaimana, menguap bagaimana. Sunnah-sunnah lain dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tambahannya. Zikir yang disyariatkan ketika masuk dan keluar kamar kecil. Nah, dan seterusnya ya. Baik, sekarang kita cek isinya nih ya, pengantarnya. Kita tengok yang tadi lah ya, saya jadikan contoh ya, 219 ini sunnah yang udah banyak diabaikan kaum muslimin. Menutup wadah, pentingnya menutup wadah makanan. Nih contoh ya, bagus, isinya bagus sekali nih, penampakan keseluruhan, tulisan Arabnya juga bagus, tulisan Indonesianya juga bagus ya. Ini hadis Nabi SAW,
Tutuplah bejana-bejana dan ikatlah tempat-tempat minuman, karena pada setiap tahun akan ada satu malam. Jadi di setiap satu tahun itu ada satu malam di mana wabah penyakit akan turun. Tidaklah ia melewati bejana yang tidak tertutup atau tempat-tempat air yang tidak tertutup, kecuali wabah itu akan turun ke dalamnya. Itu jadi berbahaya. Dan satu malam itu nggak ada yang tahu, Nabi nggak ngasih tahu kapan itu di setiap tahun itu turun, malam itu turun penyakit. Ya, nggak tahu, maka setiap malam ditutup. Dan tutuplah tempat air minum kalian sambil menyebut nama Allah, dan tutup pula bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah, walaupun hanya dengan melintahkan sesuatu di atasnya. Ya, melintahkan sesuatu di atasnya. Nah, kalau di hadis yang lain disebutin nih, contohnya apa maksudnya? Nah, nih. Ya, matikanlah lampu-lampu kalian. Tadi ya babnya ya. Matikanlah lampu-lampu kalian apabila kalian hendak tidur. Tutuplah pintu-pintu rumah kalian. Tutuplah wadah-wadah air kalian. Serta tutuplah pula makanan kalian dan minuman kalian. Ya, walaupun hanya dengan sepotong kayu yang kalian lintangkan di atasnya. Nah, itu contoh ya. Di contoh sunnah yang diabaikan sekarang ini. Menutup bejana air, air, kemudian makanan, gula. Kadang kan kalau gula ditutup ya orang takut dimakan semut ya. Garam ya, apalagi cabai ya, minyak goreng habis goreng itu biasanya kan ditaruh di satu tempat khusus ya. Itu harus ditutup. Atau minyak goreng habis goreng masih dikuali, harus ditutup, jangan dibiarin gitu aja. Nah ya, ini contoh isinya nih. Nah, ini yang banyak ayatnya, banyak tulisan Arabnya. Nah, jadi teman-teman, ini buku luar biasa. Ini buku 1 hari ini kan. Ya, 1 hari amalan disunahkan Nabi yang diikuti oleh para sahabat, oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelah itu. Dan luar biasa mereka mencontohkan kepada kita bagaimana menjalankan sunnah Nabi SAW. Nah, ini hadir kepada kita buku ini, kita belajar sunnah Nabi sehari-hari. Ini kalau hari-hari kita ya kita lewati dengan menjalankan sunnah Nabi ini, masya Allah, luar biasa. Ya, demikian ya review singkat buku kita. Saya berencana insya Allah nanti membuat demikian review buku kita, mudah-mudahan bermanfaat bagi yang berminat ingin memiliki buku ini untuk mendapatkan ilmunya, mengamalkan isinya. Silahkan hubungi nomor yang ada di bawah video ini ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.